Oke, sobat investor dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Oke, kita akan bahas mengenai sikap saya terhadap saham Vale Inco. Jadi, saya ada beberapa lot saham Inco ya, dan kita tahu Inco akan melaksanakan right issue, di mana saham ini akan mengalami dilusi ya setelah right issue menjadi 5,7%. Nah, ini tentu saja akan berdampak negatif ya di para investor. Namun bagaimana sikap saya, kita lihat aja. Memang pergerakan harga saham Inco ya dalam seminggu terakhir mengalami penurunan, sempat di angka 5 ribuan kalau nggak salah nih di minggu sebelumnya, terus turun menjadi sekarang di 4.100 ya. Jadi sebenarnya kita lihat dari prospektusnya ya, prospektus yang dikeluarkan oleh Inco, di mana di sini kita lihat harga sahamnya yang ditawarkan hanya 3.050 ya, jauh turun seribuan lah ya dari harga saham sekarang. Jadi jika Anda mempunyai 8.233 lembar, maka Anda berhak untuk menebus sebanyak-banyaknya 500 lembar saham Inco ini, karena ini untuk menghindari Anda terdilusi sebanyak 5,73%. Nilai emisinya nanti dari 603 juta lembar saham yang ditawarkan ini menjadi 1,8 triliun ya, dana yang akan terkumpul. Kita tahu sebelumnya MinID sudah deal ya dengan harga yang sama 3.050 untuk membeli kepemilikan sebagian saham Vale Kanada dan juga Sumitomo, sehingga nantinya MinID akan menjadi pemegang saham utama atau pengendali ya. Kita lihat ini dari struktur kepemilikannya. Saat ini harga jumlah lembar saham yang beredar sekitar 9,9 miliar lembar saham. Nanti ketika kita lihat ini MinID baru 20% ya, nanti akan mengambil sebagian saham Vale, sehingga Vale akan turun dari 43% menjadi 34%. Sumitomo juga dibeli ya sama MinID dari 15% menjadi 11%, sehingga MinID akan 34,41% ya. Kita lihat sini. Sementara kepemilikan masyarakat ini turun dari 20,64% menjadi 19,69%. Dana yang digunakan buat apa sih sebenarnya 1,8 triliun tadi ya? Kalau kita lihat di sini, jadi teman-teman bisa baca sendiri ya prospektus dari Inco ini yang ada di website idx.co.id. Cari aja di bagian pengumuman itu ya. Nah, ini sama kayak tadi ya, ini lebih detailnya di sini jelaskan. Struktur pemegang sahamnya nanti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita terus menuju ke bawah ya. Nah, ini kepemilikan akhir masyarakat jadi 19% ya. Penggunaan dananya 1,4 triliun untuk capital expenditure-nya ya. Jadi belanja modalnya. Kita tahu mereka lagi bangun smelter untuk ekspansi nikel mereka. Lalu sebesar 1,1 triliun untuk infrastruktur, 335 miliar untuk pembangunan area tambang, dan 15 miliarnya untuk pembelian peralatan. Sisanya untuk modal kerja dan pembelian bahan baku. Jadi mereka lagi expand Vale ini ke area, kita lihat ini petanya ya. Sekarang mereka di Sorowako, ke area Bahodopi dan juga Pemala. Saya sudah bikin videonya, bisa dilihat di playlist yang saham mungkin akan mencapai multi-bagger ya ini ya. Jadi kita tahu mereka saat ini paling memproduksi hanya sekitar di tahun 2022 60.000 ton nikel mate. Nikel mate itu yang buat itu ya, buat stainless, kirim ke Jepang. Terus tahun ini mereka produksi naik di 70.000 ya, 70.000 ton. Nah, sedangkan ini di Sorowako mereka akan bangun smelter HPAL-nya untuk baterai ya. Itu sebesar 60.000 ton nikel kapasitasnya ya. Ini biayanya totalnya 9 miliar dolar.
Jadi yang ini 2 miliar dolar untuk di Sorako, terus 73.000 ton nikel di Morowali ya, di Bahodopi. Ini untuk Feni ya, nikel, ferronikel nih. Untuk stainless steel ini 2,6 miliar. Lalu di Pomala mereka bangun HPAL kapasitas 120.000 ton untuk baterai nih ya. Mereka menggandeng kerjasama dengan mitra seperti Huawei, siapa lagi saya lupa, itu ada di video saya. Nah itu proyeknya estimasi ini 2025-2026 udah bisa selesai ini ya. Jadi mereka akan kemungkinan berproduksi besar-besaran di 2025 mulai tahun depan dan 2026. Jadi jika mereka sekarang dengan 70.000 ton aja udah cuan ya, udah banyak untungnya dengan harga nikel yang sekarang, apalagi harga nikel nanti naik mungkin ya, naik lagi. Karena dipastikan dari permintaan China untuk mobil listrik itu semakin tinggi ke depannya ya. Terus mereka bisa efisiensi dengan pengeluaran mereka sehingga balance mereka selalu positif. Nah ini prediksi saya mereka harga sahamnya akan meningkat drastis di sini. Kita lihat untuk dividen bagaimana? Dividen kalau saya lihat di prospektus ini mereka bagian dividen sekitar 30-40% ya tahun 2022 dan 2021. Jadi tahun ini mereka tidak bagian dividen, jadi situ bagi saya sih nggak ada masalah ya. Nah ini tahun 2022, tahun 2020 40% ya, 2021 absen. Ini memang waktu itu belum dipegang sama Min ID ya. Min ID baru masuk di 2022 ini. Di kemungkinan mungkin kalau untuk dividen akan mereka bagikan prediksi saya tahun depan 2025 atau paling telat 2026. Apalagi ada Min ID, apakah akan seperti PTBA ya yang akan royal bagi dividen. Nah menarik untuk ditunggu, saya sih tetap akan akumulasi ya, saya senang harganya sekarang turun. Saya sebagai investor saya akan beli terus selama saya masih ada cash ya, dan untuk ini saya akan menebus red isunya. Demikian sekilas mengenai sikap saya terhadap saham Inco ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.